Ngapain Uni harus bermusuhan dengan seluruh umat Kristen? Rugi lah. Nanti Uni nggak bisa belanja ke toko cici-cici nanti. Benar, siap Uni. Iya sih, soalnya kan dia kan jujur kesaksiannya kan cukup tinggi juga tuh kalau saya lihat, ya pendeta-pendetanya karismatik Pentakosta gitu. Mm-mm. Iya, dia ngaku nabi, Dek. Percaya Lebih nggak, Ovid? kalau aku sih lebih percayanya dia punya karunia nabi Siapa sih. yang aku nabi ini? Luga Yang Tambunan namanya. yang kayak kodok itu, yang gemuk itu kan. Iya, yang matanya agak agak apa dikit. Agak ke kiri kan matanya. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Bukan nggak boleh, emang iya kok. Iya, dia bilang bersaksi dia pernah nengok surga katanya. Terus dia di surga itu dia naik mobil katanya kan. Iya. Berapa pengikut itu katanya. Memang adalah sedeng-sedeng bukan. Iya gitu dia, Ovid. Iya sih, soalnya kan karismatik Pentakosta itu kan kayak temennya Philip Mantova gitu, tuh mirip. Iya. Dan dia bisa bahasa roh kata dia tuh. Dan dia pergi ke ini loh, pergi ke surga dan neraka loh, Ovid. Udah bertemu Yesus. Iya sih, beberapa pendekar aku kan juga pernah ada juga yang mengalami kayak gitu. Temanku melihat Dan Ovid Tuhan Yesus. percaya itu. Assalamualaikum. Nah, percaya sih itu. Salam. Kan soal Ovid percaya Assalamualaikum itu. Uniripa. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Uniripa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Selamat sore menjelang malam. Ya, selamat sore. Sebentar Ya, dulu ya, Bang. Ini Ovid masih bicara. Yo, Ya, lanjut ya Ovid. lanjut. 50-50 sih Kak. Ada yang ada yang bisa dipercaya juga, ada yang enggak sih kan. Itu kan tergantung juga apakah masih sesuai Uni dengan bingung Alkitab. sama Ovid nih, Dek. Uni bingung. Ovid nih terkadang-kadang berusaha untuk ilmiah. Berusaha menuntut bukti-bukti ilmiah. Berbicara dengan mencoba untuk seilmiah mungkin. Tapi tiba-tiba Ovid justru percaya dengan pengakuan sepihak orang yang katanya ke surga. Ini nggak lucu, Ovid. Ini takut Ovid ini gampang tersesat. Kenapa? Karena kalau seandainya kesaksian seseorang itu bisa diterima begitu saja. Dari zaman dulu-dulu itu udah banyak orang yang mengaku, Dek. Contoh kayak nabinya orang Advent. Ngeri loh, Dek. Iya ya. Maka bagaimana cara Ovid membedakan mana kebenaran mana dusta? Coba. Baik ya, kalau itu sih tergantung apakah dia masih ngikutin misalnya dari yang era pengajaran perjanjian baru gitu ya kan ya, Uni dari Alkitab kan. Soal kan aku sih lihatnya itu kan juga, terus apakah dia ngajarin misalnya percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sih. Kalau masih itu sih juga masih percaya sih kan. Tapi kalau misalnya udah melenceng gitu, udah nggak dari Alkitab, Udah gitu, melenceng dari mana nih? Melenceng dari Bible. Iya udah ya dari isi Alkitab, dari gereja gitu udah ditolak biasanya. Oke. Coba Uni tanya sama Ovid, benar nggak umat Kristen seluruhnya di dunia ini betul-betul mengikuti Bible? Sama Ovid juga. Coba Uni Kalau uji. Berani nggak diuji? Coba. boleh. Uni tanya sama Ovid. Bible mengatakan barang siapa yang memiliki iman sebiji sawi bisa memindahkan gunung. Gimana pendapat Ovid dengan ayat itu? Apa? Kalau itu ya, jujur kalau iman sih saya sih ini ya, bisa kalau menurut saya sih itu bisa sih saat ini. Misalnya kan kalau itu kan maksudnya simbolis, kalau kita percaya kita bisa bisa Memindahkan gunung, memindahkan gunung. Ya itu simbolis, maksudnya melakukan Mau apa aja. mau dibacakan ayatnya? Uni bacakan Ya, ayatnya ya. Oh itu tahu Uni, itu tahu. Bagus kalau udah tahu. Nah, dari mana metode apa yang Ovid pakai menentukan ayat itu simbolis bukan harfiah? Metode apa yang dipakai? Metode ilmiahnya Uni tanya. Kalau hanya imani nggak usah ngomong sama Uni nggak masalah dengan itu. Kan aku nganalisis, ada belajar kayak misalnya makna simbolis antara apa ya waktu itu ya, nganalisis ayatnya ya. Lupa sih, tapi kalau intar ya.
Soalnya gini ya, Uni, yang pengalaman misalnya ngeliat Tuhan Yesus gitu ada juga dari misalnya yang 50 kampus top dunia, misalnya kalau Uni tahu Howard Storm gitu. Uni tahu nggak tuh? Hmm? Uni tahu Howard Storm? Hoaxtom yang mana? Coba Ada. bacakan. Howard Storm dia dulunya ateis, dia kan nggak percaya Tuhan. Sampai suatu hari dia kan mati suri, dia mau mau dibawa apa tuh, dia nyaris masuk neraka, terus tiba-tiba dia berteriak minta tolong sama Tuhan Yesus, akhirnya dia bisa hidup lagi, sekarang kan jadi pendeta. Terus Tapi kenapa gini loh, dikatakan Ovid. hoaxtom? Ya lanjut ya ga. Ngomong aku dulu Uni ya bentar ya. Outfit, Ya. jangan marah kau ya outfit ya. Rata-rata karangan itu loh. Aku juga pernah kesurupan Roh Kudus loh. Bener loh, nggak bohong aku sama kau. Bahasa Tanyalah apa? mamaku. Iya pernah aku waktu itu. Jangan ketawa kamu nih, jangan ketawa kamu nih ya. Aku sih Kau pernah bilang sih. lah kan, si kan buntal itu dia pernah bilang dia masuk surga katanya kan. Nah, masuk surga dia. Dipakai mobil Ferrari, entah apa itu katanya kan. Gimana ada seorang nabi? Coba kau tengok dulu kan, dari wajahnya aja bisa kita tengok seorang nabi itu bersih, sedangkan dia aja nggak bisa dia membersihkan badannya. Pikiran ke situ dulu. Jujur ya, nih kalau tentang dia nabu, aku percayanya mungkin dia punya karunia, tapi nggak yakin 100% nabi, karena kan di Alkitab kenabian tuh udah selesai di eranya Yohanes Pembaptis atau Tuhan Yesus. Ya ya nggak Gagal ada itu. Sorry. Itu Ovid gagal kalau bilang di Alkitab. Ovid bilang di Alkitab Nabi hanya sampai batas Yohanes Pembaptis. Siapa bilang? Coba baca dalam Kisah Para Rasul itu. Pasal 13 nomor 1 nih dibacakan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Kisah Para Rasul pasal